Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bodin. Ini dia video yang ditunggu-tunggu, yaitu video masak-masak untuk acara arisan di rumahku, teman-teman. Nah, nanti aku mau bikin 5 macam snack, tapi snack yang aku share resepnya itu hanya 4, yaitu puding es teler, skutel tape, curry puff, dan juga pisang naga. Tapi untuk lempernya itu hanya cara untuk membungkusnya aja ya, karena resep lemper tuh udah banyak banget dan udah sering aku share. Jadi nanti kalian bisa cari di video-video aku yang ada di bawah ya. Nah oke, langsung aja buat kalian yang penasaran, simak videonya dan tonton sampai habis. Untuk H-1 aku akan membuat isian curry puff, merebus ayam, dan membuat skutel tape. Nah ini untuk kentang dan juga wortelnya ini bisa dipotong kotak-kotak kecil-kecil ya teman-teman. Nah ini ukurannya seberapa? Ini tuh 600 gram untuk kentangnya, kemudian untuk wortelnya itu 400 gram. Tapi sebenarnya ini jadinya banyak banget ya teman-teman. Sekalian gitu aku bikinnya banyak. Nah setelah dipotong-potong itu aku rebus dulu sampai setengah matang. Kalau kalian nggak rebus dulu juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi ini sebenarnya memudahkan ya teman-teman. Kalian bisa coba. Nah di kompor yang sebelahnya aku juga ngerebus telur, ini juga untuk isian curry puff. Nah setelah merebus kentang ini aku merebus ayam 1 kg yang seperempat nanti untuk tambahan isian curry puff dan sisanya untuk isian lemper. Untuk ayamnya nggak perlu diberi garam ya, cukup direbus dengan daun salam dan juga serai. Lanjut, ini dia bahan-bahan untuk membuat isian curry puffnya. Yang pertama, aku punya bawang merah dan juga bawang putih yang sudah dicincang seperti ini, nggak perlu dihaluskan ya teman-teman. Kemudian aku juga punya kunyit yang udah aku bakar, kemudian ditumbuk. Boleh juga pakai kunyit bubuk. Terus ada bubuk kari, kemudian ada butter dan juga daun salam. Selanjutnya, di sini ada larutan tepung maizena, dilarutkan aja dengan sedikit air, kemudian diaduk. 1 sachet susu denkau putih, kemudian 1 sachet santan instan, ada 250 ml susu cair full cream, kemudian kaldu bubuk ayam secukupnya, gula pasir, ini agak banyak gula pasirnya ya, kemudian juga nggak lupa pasti garam ya teman-teman. Oh ya, aku juga punya pakai supaya warnanya hijau gitu ya, ada sedikit hijaunya. Ini ada daun bawang. Sebenarnya lebih enak pakai seledri sih, atau dua-duanya juga boleh. Terus ada ayam, ini yang tadi sudah aku rebus, kemudian aku suwir-suwir agak besar, kemudian diulek, ditumbuk gitu ya, digeprek. Jadi hasilnya seperti ini. Aku pikir ini nantinya nggak akan hancur, tapi ternyata hancur juga pas saat dimasak. Tapi nggak apa-apa ya. Nah terus di sini juga ada kentang sama wortel yang tadi udah direbus. Oke, langsung aja kita memasak ya. Panaskan minyak terlebih dahulu, kemudian tumis bawang merah, bawang putih, dan juga kunyitnya. Kunyitnya ini supaya warnanya cakep ya teman-teman. Kalau nggak pakai kunyit juga sebenarnya nggak apa-apa. Tambahkan daun salam dan juga bubuk karinya. Nah, bubuk kari ini bisa diganti dengan bumbu kari instan yang dijual saset-sasetan itu bisa ya teman-teman. Kemudian tambahkan kentang dan juga wortelnya. Lalu masukkan ayam. Selanjutnya tambahkan juga daun bawang. Sebenarnya kalau pakai seledri itu lebih enak lagi loh rasanya. Tambahkan susu cair karena susu cairnya cuma sedikit. Jadi di sini akan aku tambahkan dengan air putih secukupnya. Oke, setelah itu tambahkan santan instannya supaya lebih gurih dan juga lebih creamy. Susu bubuk, garam, dan gula pasirnya agak banyak ya. Sekalian masukkan juga kaldu bubuk. Nah setelah itu yang terakhir tambahkan butternya.
Ini juga butter itu bikin rasanya tuh lebih creamy dan enak banget. Sekarang tinggal dimasak sampai bumbunya meresap, sampai kentang dan wortelnya matang. Nah, yang terakhir kita masukkan larutan tepung maizena untuk mengentalkan ya teman-teman. Setelah dimasukkan tinggal diaduk, tunggu sampai mengental dan jadi deh isian untuk curry puffnya. Nah untuk kulitnya aku bikinnya besok ya teman-teman, jadi ini nanti akan aku simpan di dalam kulkas. Sekarang lanjut membuat skutel tape. Kenapa dibuat sekarang? Karena skutel tape lebih enak dimakan dalam keadaan dingin ya. Jadi nanti aku punya waktu yang lebih lama untuk memasukkannya dalam kulkas. Ini dia teman-teman bahan-bahannya. Di sini aku punya 500 gram tape singkong. Ini yang sudah aku buang serat-seratnya ya. Selanjutnya ada juga garam. Kemudian ada 1 saset vanili, 1 saset kecil kayak gitu. Terus di sini juga aku punya butter, ini nanti dilelehkan. Kemudian mana dulu ya? Ini deh, ada gula pasir. Ini untuk toppingnya ada keju parut. Kemudian ada susu cair full cream, ini yang bikin gurih dan juga enak teman-teman. Kemudian ada tepung terigu. Ada 8 butir telur ayam, ini ukuran sedang. Kemudian ada kismis, ini yang bikin nggak enak teman-teman, jadi agak asam-asam gitu ya kalau ada kismisnya. Terus di sini ada almond slice, jadi sebagian nanti aku masukkan ke dalam adonan, sebagian lagi untuk topping. Oke, itu dia teman-teman. Lanjut kita sekarang membuatnya. Siapkan wajan, kita lelehkan dulu butternya, diaduk sampai benar-benar meleleh semua ya. Kemudian baru setelah meleleh kita matikan apinya teman-teman. Setelah dimatikan apinya, langsung masukkan aja tepung terigu, diaduk dengan butter tadi sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan bahan yang lainnya seperti gula pasir, susu cair full cream. Kemudian diaduk sampai gulanya larut dan rata ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan garam dan juga vanilinya. Telur dikocok lepas terlebih dahulu. Nah setelah rata baru kita masukkan. Selanjutnya masukkan tapenya. Jadi tapenya ini nggak perlu dihaluskan sampai halus banget, itu nggak perlu ya. Lebih enak seperti ini teman-teman, jadi agak utuh gitu. Tambahkan kismis sebagian, kemudian almond slice sebagian juga, karena yang sisanya dibuat untuk topping ya. Nah seperti ini diaduk sampai rata. Nah setelah itu selesai, siap untuk dicetak. Dan supaya isiannya tuh rata semua ya, jadi aku timbang sebanyak 80 gram. Kalau pengen lebih full itu bisa 90 sampai 100 gram. Nah setelah ditimbang semuanya, kita selanjutnya akan memberinya topping ya. Aku beri topping keju parut secukupnya, sisa kismis dan juga sisa almond slice. Nah, setelah diberi topping, siap untuk di oven. Di sini aku pakai oven tangkring yang udah nggak terlalu panas, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu kurang lebih 1 jam. Kalian pasti mengenal oven kalian masing-masing ya, jadi bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah itu kita tunggu dingin, baru dimasukkan ke dalam kulkas, karena skutel tape itu lebih enak kalau dimakan dalam keadaan dingin ya. Jadi aku yakin besok kan udah dingin. Enak banget pokoknya. Ini dia hasilnya teman-teman, cantik kan? Nah lanjut di hari H. Aku akan membuat kulit curry puff, puding, lemper, dan pisang naga. Untuk kulit curry puffnya ada 2 macam bahan, yaitu water dough dan oil dough. Untuk water dough-nya, di sini aku punya tepung terigu teman-teman, sebanyak 600 gram. Kemudian ada gula halus 30 gram, ada garam 1 sendok teh, kemudian air dingin dan juga minyak goreng. Oke, sekarang kita akan membuat water dough-nya.
Kita campur dulu semua bahan-bahan kering, yaitu tepung terigu, gula halus, dan juga garam. Diaduk sampai rata. Nah, kemudian tambahkan bahan-bahan cair seperti minyak goreng dan juga air. Setelah itu kita aduk rata, kita campur sampai terbentuk adonan, kemudian diuleni ya teman-teman. Tapi nguleninya itu nggak perlu sampai kalis banget kayak membuat roti, cukup ya sekitar 5 menit lah. Yang penting udah nggak lengket ya adonannya. Ini aku lanjut ngulenin pakai tangan ya, jangan lupa cuci bersih dulu tangannya dengan sabun. Nah, supaya lebih mudah, aku akan memindahkan adonan ini di atas silikon mat supaya lebih gampang waktu menguleninya. Uleni selama 5 menit. Nah, setelah adonannya diuleni selama 5 menit, kita tutup menggunakan plastik atau wrapping. Kemudian didiamkan selama 1 jam. Setelah itu, bagi adonannya menjadi 16 bagian. Kalau ditimbang kira-kira ya 62-64 gram. Kemudian dibulat-bulatkan seperti ini ya. Lakukan hingga adonan habis. Jangan lupa setelah dibulat-bulatin kayak gini, adonan ditutup lagi dengan plastik supaya adonannya nggak kering. Lanjut sekarang membuat adonan oil dough-nya. Ini dia bahan-bahannya, ada tepung terigu, kemudian di sini aku pakai sedikit butter dan juga shortening atau mentega putih. Cara membuatnya tinggal dicampur aja semuanya sampai rata dan terbentuk adonan. Setelah adonannya jadi kayak gini, sekarang kita akan bagi-bagi adonannya menjadi 16 bagian. Sama kayak adonan water dough ya teman-teman. Kalau ditimbang kira-kira ya 25 sampai 27 gram. Setelah ditimbang, sama dibulat-bulatkan, kemudian disisihkan dulu ya. Next, langkah berikutnya ambil satu adonan water dough, kemudian pipihkan, beri adonan oil dough, kemudian bungkus rapat seperti ini, dan dibulat-bulatkan lagi ya. Lalu sisihkan dan lakukan hingga adonan habis. Oke, ke step berikutnya, ambil satu adonan yang tadi sudah dibulatkan, kemudian bagian yang halus itu letakkan di bawah, pipihkan berbentuk memanjang atau bisa juga berbentuk oval. Nah, setelah itu gulung dengan cara menyamping kayak gini ya. Kemudian letakkan memanjang dan gilas lagi, pipihkan lagi sampai pipih. Tapi jangan terlalu pipih banget. Nah, setelah itu gulung dari atas hingga ke bawah. Lakukan hingga adonan habis. Seperti ini hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk semua adonan. Selanjutnya, setelah semua adonan digulung, potong adonan menjadi 2 bagian sama besar menggunakan pisau dan seperti inilah hasilnya. Lakukan hingga semua adonan habis. Setelah adonannya dipotong, hasilnya itu jadi 32 piece. Sekarang lanjut ke tahap pengisian. Ambil satu adonan, letakkan di atas silikon mat seperti ini posisinya, kemudian gilas, tapi jangan sampai terlalu tipis hingga berbentuk lingkaran ya.
Nah, oke, kayak gini. Setelah itu beri isian secukupnya. Kemudian tambahkan telur rebus dan kita rekatkan membentuk bentuk segitiga ya. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Jangan lupa ditekan-tekan supaya tidak bocor. Lakukan pengisian ini hingga adonan habis. Nah, selain itu aku juga membentuk bentuk pastel ya teman-teman. Ini hasilnya. Nah, setelah itu tinggal kita goreng. Panaskan minyak terlebih dahulu, lalu gunakan api sedang aja ya, kemudian goreng hingga matang. Usahakan menggunakan minyak yang banyak supaya tercelup semua. Nah, saran aja nih kalau untuk dijual sebaiknya yang berbentuk pastel ya teman-teman. Kenapa? Karena berbentuk pastel itu lebih ngembung, lebih besar. Jadi kalau dijual itu kelihatannya kayak lebih besar gitu. Padahal berat adonannya itu sama ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Cantik banget kan? Sangat kelihatan banget layar-layarnya. Kalau kalian mau praktek, jangan dikurangin bahan-bahannya ya teman-teman, karena nanti bisa mempengaruhi layarnya. Oke, setelah itu aku akan tiriskan dulu supaya nggak banyak minyak yang menyerap ya. Untuk bentuk pastelnya akan aku goreng. Nah, ini kalau untuk dijual memang kayaknya lebih menarik yang berbentuk pastel teman-teman. Lebih besar banget gitu hasilnya ya. Ini saran aja sih, tapi ya sesuai selera kalian. Nah, ini dia teman-teman yang berbentuk pastel, gede banget kan? Padahal ini adonannya beratnya sama ya dengan yang berbentuk segitiga, tapi nggak tahu kenapa kelihatan lebih gede aja. Nah, ini dia hasilnya, semua sudah selesai digoreng, banyak banget. Padahal aku sebenarnya butuhnya cuma sedikit sih, tapi nanti sebagian akan aku bagi-bagikan ke teman, ke saudara, dan juga ke tetangga. Setelah itu bisa dikemas dalam plastik seperti ini, biar lebih cantik ya. Nah, sekarang lanjut ya, kita mau bikin puding es teler. Ini dia semua bahan-bahannya. Untuk lapisan pertama, aku punya alpukat sebanyak 250 gram, kemudian susu kental manis, dan di sini ada susu cair full cream dan 2 sachet agar-agar yang warna putih. Nah, langkah pertama kita haluskan dulu alpukatnya menggunakan bantuan susu cair sebagian ya. Kita blender sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita sisihkan dulu ya. Nah, di panci kita masukkan agar-agarnya, kemudian susu cair dan susu kental manisnya. Setelah itu kita masak sampai mendidih. Sebenarnya maaf banget nih ya, sebenarnya pakai gula pasir juga, cuman aku lupa teman-teman. Jadi aku memasukkan gula pasirnya itu belakangan saat alpukatnya itu udah mateng. Jadi tolong ya dimaafkan. Nah, ini udah mendidih. Terus tinggal dimasukin aja alpukatnya, kemudian aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, maaf banget juga pemasukan gulanya itu nggak di video. Karena udah panik ya, karena kelupaan gitu, terus panik gitu, jadi lupa gitu teman-teman. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, untuk cupnya aku pakai cup 150 ml ya teman-teman. Kita isi sekitar 50 ml. Nah, seperti ini. Kemudian tunggu hingga mengeras. Oke, lanjut sekarang ke lapisan kedua, yaitu puding susu. Bahan-bahannya ada 2 sachet agar-agar plain, gula pasir, kemudian garam, dan 1 liter susu cair full cream supaya lebih gurih. Namanya juga puding susu ya. Caranya tinggal dimasukin aja semua bahan-bahannya tadi jadi satu berbarengan ya. Kemudian dimasak dengan api sedang sambil diaduk-aduk terus sampai mendidih.
Nah, setelah mendidih, kita tuang lapisan yang kedua di atas lapisan yang pertama. Pastikan lapisan pertama sudah mengeras ya teman-teman, supaya nanti nggak rusak ya. Lakukan hingga semua adonan habis. Tahap selanjutnya tinggal pemberian topping ya teman-teman. Beri topping alpukat, kelapa muda, dan juga nangka di atasnya. Setelah itu siram dengan lapisan agar-agar yang terakhir, yaitu agar-agar yang bening ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya cuman agar-agar bening, agar-agar plain maksudnya, terus air dan juga gula pasir. Setelah itu tuang-tuang seperti ini sedikit aja. Kalau sampai penuh juga nggak apa-apa sih. Nah, jadi deh pudingnya, tinggal menunggu dingin, kemudian ditutup rapat dan ditaruh di dalam kulkas. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Aduh, seger banget, enak, lembut, pokoknya mantap. Lanjut kita ke resep yang terakhir, yaitu pisang naga. Ini dia bahan-bahan untuk pisang naganya. Ada pisang kepok teman-teman. Nah, sebenarnya pisangnya itu harusnya dipenyet gitu ya, tapi ini aku potong-potong terus aku belah. Nggak apa-apa, ini versi aku, mohon dimaafkan ya. Nah, terus bahan yang lain di sini ada tepung beras, kemudian ada tepung terigu, selanjutnya ada tepung tapioka, jadi 3 macam tepung ya. Kemudian ada air, ada gula pasir, kemudian ada margarin yang sudah dilelehkan, kemudian di sini ada baking powder, kemudian garam, wijen hitam, dan juga kunyit. Seharusnya pakai kunyit bubuk ya teman-teman, tapi yaudah deh seadanya aja ya. Cara membuatnya tinggal dicampur aja semua adonannya jadi satu, terus pastikan benar-benar tercampur rata ya. Dan setelah itu siap untuk digunakan. Selanjutnya kita ke tahap menggoreng ya teman-teman. Panaskan minyak yang agak banyak supaya nanti pisangnya tercelup. Masukkan minyaknya ke dalam tepung tadi dan tinggal goreng. Gunakan api sedang aja ya. Dan gorengnya itu sampai setengah matang dulu ya teman-teman, karena kita akan melakukan 2 kali pencelupan ke dalam tepung. Jangan lupa kalau udah kekuningan yang di satu sisi, kita balik ya teman-teman. Ini dia udah setengah matang, kita angkat terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan kembali ke dalam adonan tepung ya teman-teman. Kita baluri lagi dengan tepung, kemudian kita masukkan lagi ke dalam penggorengan. Nah, jadi double 2 kali masukin tepung ya, supaya tepungnya itu banyak dan crispy-nya itu lebih kerasa. Nah, setelah ini baru kita goreng sampai benar-benar kecoklatan dan matang. Nah, ini dia udah mateng. Selanjutnya tinggal ditiriskan. Nunggu agak dingin karena sebentar lagi kita akan mengisinya dengan pasta coklat. Nah, ini aku udah siapkan pasta coklat yang aku masukkan ke plastik segitiga. Ambil 1 buah pisang, kita tusuk menggunakan sedotan yang besar. Kita buat lubang di bagian tengahnya, tapi jangan sampai nembus ke bawah ya. Kemudian masukkan aja pasta coklatnya sampai penuh. Kalau kalian lebih suka rasa yang lain, boleh diisi selai misalnya, keju juga bisa. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman.
Oke, sekarang kita yang ke terakhir nih teman-teman. Karena lempernya udah banyak banget resepnya, udah sering aku share. Jadi sekarang aku hanya akan menge-share cara membungkusnya aja ya. Nah, untuk lempernya tinggal di ini aku pakai cetakannya pakai loyang ya teman-teman. Ukurannya berapa ya? Kayaknya 22 cm kali 22 cm. Nah, kemudian dipotong-potong seperti ini. Dibungkus daun. Nah, ini daunnya lebih kecil dan dibungkus lagi dengan yang lebih daun yang lebih besar. Nah, maaf ya ini videonya kayaknya agak kurang fokus gitu ya. Jadi nggak terlalu terlihat kayaknya karena aku nggak sadar. Tahu-tahu udah keluar dari frame-nya aja gitu. Nah, ini digunting, dirapikan. Kemudian dilipat seperti ini. Nah, setelah itu baru dikasih selotip ya. Supaya lebih cantik, tinggal kita kasih stiker. Nah, stikernya kayak gini, bulat kecil kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian supaya lebih cantik lagi, kita beri plastik OPP supaya lebih kinclong gitu. Jadi kelihatannya itu mengkilap gitu kalau dari jauh ya. Nah, ini dia hasilnya. Cantik banget kan? Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah acaraku hari ini. Capek banget deh rasanya tapi puas karena enak-enak banget nih semuanya ya. Dan ini dia baksonya. Mantap. Sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.